الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض مغربها وإلى أولاد بلدها وأولاد وصباحهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا من جميع المسلمين ويرحم المسلمين الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Muhammad Hamid kemana? Di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Artinya membatalkan ini menghentikan fungsinya wudu. Jadi sejak 4 hal ini terjadi, wudu tidak berfungsi lagi. Bukan membatalkan dari awal. Makna aslinya lughatan yang namanya naqid itu membatalkan dari awal. Kalau kita ambil makna lughatan, kapan? Misal antum wudu jam 8. Sekarang jam 1 batal. Dari jam 8 sampai jam 1 ini wudu tadi antum gunakan untuk sholat duha, untuk sholat tasbih misalnya, untuk apa? Untuk sholat qobliyah duhur, sholat fardu duhur, ba'diyah duhur. Kalau kita ambil makna naqdu lughatan, yaitu membatalkan dari awal, rusak semua amal yang antum lakukan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud nawaqidul wudu yaitu ketika 4 hal ini terjadi, sejak saat itu wudu tidak terjadi. Jadi gak bisa digunakannya untuk fil mustaqbal. Bukan membatalkan yang madhi, bukan. Makanya ditafsiri di Busrul Karimnya itu nawaqid ayil asbab allati yantahi bikullin minha al-wudu. Gitu. Jadi sebab yang menyebabkan wudu berakhir. Nah, ini nawaqidul wudu artinya sesuatu yang mengakhiri wudu, bukan membatalkan dari awal, hanya mengakhiri wudu. Sejak saat itu terjadi tidak berfungsi lagi wudunya sudah. Nah, ini jumlahnya ada 4. Al-awwal al-kharij min ahadis sabilain illal maniyah. Yang pertama yang membatalkan wudu, menyebabkan hadas, ini apapun yang keluar dari jalan 2, jalan depan atau dari jalan belakang, semua kecuali mani. Kecuali mani. Itu tidak membatalkan. Selain itu membatalkan wudu, apapun itu. Baik normal atau tidak normal. Normal seperti kencing, berak. Tidak normal seperti batu. Nas'alullah al-afiyah. Atau cacing. Ini itu. Cacing keluar, batal. Walaupun itu habis itu balik lagi. Jadi ada orang cacingan, keluar cacing dari dalam. Begitu keluar, walaupun tidak keluar total, keluar kepalanya tok, udah batal walaupun habis itu balik lagi. Semua yang keluar dari jalan 2 itu membatalkan kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudu, tidak menyebabkan hadas kecil, tapi menyebabkan hadas besar. Menyebabkan hadas besar. Jadi yang keluar dari jalan 2. Keluarnya kalau yakin, kalau nggak yakin tidak usah was-was. Jadi kalau antum ragu setelah dari hammam, kok kayak ada yang keluar ya tidak usah dihiraukan. Bikin was-was nanti. Makanya adabnya orang setelah dari kamar mandi itu, dari kencing berak, setelah istinja, udah sarungnya diciprati air. Sarungnya diciprati air. Setelah itu keluar sudah. Kok kayak ada yang keluar? Tidak ada. Tidak usah dihiraukan. Kecuali yakin terasa ya. Yakin terasa basah misalnya. Ini beda. Kalau seperti itu yang batal. Ini tidak ragu kayak keluar kayak enggak usah dicek. Makanya suruh diciprati tadi. Untuk menghilangkan was-was. Loh kok basah ini? Oh basah cipratan tadi bukan basahnya kencing. Nah itu caranya. Jadi keluar jika yakinan. Illal mani, kecuali jika mani itu tidak membatalkan. Wadah ini. Wasani, yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal maksudnya hilangnya tamyiz. Hilang dengan cara apapun.
dengan tidur, mabuk, pingsan, gila, kesurupan, itu. Yang disengaja atau enggak disengaja sama. Semua hilangnya akal itu membatalkan wudhu kecuali satu surah, yaitu tidur dalam keadaan duduk yang memakin mak'adatahu, yang kira-kira pantatnya itu nempel ke tempat duduknya, enggak renggang. Karena apa sih? Tidur itu membatalkan wudhu karena madhinna khurujur rih. Rasulullah SAW bersabda, al-ainan wika usah. Kedua mata ini ibarat tali bagi jalan belakang. Kalau mata ini melek, jalan belakang itu bisa terkontrol. Kepingin buka, kepingin nutup, itu bisa terkontrol. Itu. Orang kepingin kentut, pas waktunya ada terasa mau kentut, dikentutkan bisa. Ditahan bisa. Ini kalau mata melek, kenapa nutup? Buka kalau dia menginginkan untuk terbuka. Atau sudah terlalu penuh isinya perutnya. Akhirnya tidak kuat, tidak tertahankan. Nah, tapi bisa ngontrol lah. Kalau mata itu masih melek, terkontrol. Tapi kalau orang tidur, mau tidak mau, jalan belakangnya itu buka. Sehingga angin selalu keluar. Nah, ini orang tidur. Jadi orang tidur itu kalau udah merem, itu mata itu merem, jalan belakang itu buka. Sehingga pasti ada angin keluar. Angin keluar itu membatalkan. Baik dari jalan depan atau dari jalan belakang. Loh, dari jalan depan mungkin tak keluar angin? Mungkin. Kalau ragu tidak batal. Ketika yakin dari jalan depan misal keluar angin seperti itu, ya batal. Kalau laki-laki jarang. Perempuan biasanya begitu. Terutama yang sudah usia lanjut. Itu. Perempuan yang usia lanjut itu sering mengalami itu keluar angin dari jalan depannya. Keluar angin dari jalan depan. Batal itu, membatalkan wudu. Itu. Kalau laki-laki jarang, ada keluar angin dari jalan depan. Seandainya keluar, batal. Seandainya keluar, batal. Nah, dari jalan belakang, itu membatalkan juga. Orang tidur, kenapa batal? Yaitu karena madhinna khurujur rih. Karena itu berpotensi sekali keluar angin. Sehingga, kalau orang itu tidurnya qaidan, mumakkinan mak'adatahu, maka tidak batal. Jadi orang tidur begini. Tidur, duduk, nempel, tidak ngangkat. Jadi tempat keluarnya angin itu nempel ke tempat duduk tertutup. Karena duduknya nempel. Lah ini nggak batal. Beda kalau nyandar agak begini ya. Sehingga yang nempel sebagian pantat. Pas lubang tempatnya keluar angin itu tidak tertutup batal kalau duduknya seperti ini. Atau duduk di kursi yang bolong-bolong. Bawahnya itu bolong-bolong, nggak tertutup. Lapas lurusnya tempat keluar angin itu pas lurus yang bolong. Ini juga batal walaupun tidur. Itu. Atau orang terlalu kurus, batal walaupun tidur duduk. Orang terlalu kurus. Jadi ya tidak ada dagingnya yang untuk menahan angin itu. Tidak ada daging untuk menahan angin. Maka ini batal, walaupun tidur duduk tetap batal. Orang terlalu kurus atau terlalu gemuk, ini juga walaupun tidur duduk batal. Kenapa? Dagingnya terlalu banyak sehingga ngelipat. Lah di sela-sela lipatan itu kan ada rongga tempat keluarnya angin begitu ya. Belok-belokan tempat keluar angin. Itu walaupun tidur duduk mesti batal ya, kayak sumo gitu. Batal itu walaupun tidur duduk mesti batal. Kenapa? Dagingnya terlalu banyak, terlalu gemuk atau terlalu kurus. Itu walaupun tidur duduk, maka batal. Udah. Ini yang kedua. Zawalul akli, hilangnya akal. Dengan cara apapun. Itu. Bijununin, baik sebab gila. Au sukrin, atau mabuk yang disengaja atau tidak, batal. Au igmain, pingsan. Itu. Pingsan, batal. Atau penyakit ayan. Orang ayanen, epilepsi. Sebagian orang punya penyakit ayan. Salah satu gangguan saraf. Jadi tiba-tiba kejang-kejang gitu. Nah, ini nas'alullah wal afiyah. Nah, itu batal itu pas kambuh itu batal. Gitu. Au binaumin atau sebab tidur batal. Atau bisor'in kesurupan batal. Kesurupan tidak sadar. Nah, itu batal. Gitu. Semua bentuk hilangnya akal itu membatalkan wudu. Kecuali satu.
illan nauma qa'idan mumakkinan maq'adatahu. Kecuali tidur dalam keadaan duduk. Tidak pokok duduk, tapi mumakkinan maq'adahu. Itu. Yang sekiranya dia menempelkan maq'adahu. Tempat duduknya, pantatnya itu ke tempat yang dia duduki. Jadi tetap tidak ngangkat. Kalau ngangkat batal. Terus dengan syarat sejak tidur sampai bangun tidak geser. Tidur di sini, pertama tidur. Bangun tetap di sini, tidak batal. Tapi kalau pas tidur di sini, bangun-bangun geser ke sini, batal. Ya, batal. Apalagi geser ke kamar lain, paham ya? Nah, itu tambah batal. Geser sedikit aja, itu sudah batal, walaupun tidur duduk. Hatta dalam sholat, tidak batal. Jadi orang sholat, ya, orang sholat pas tidur, duduk, iftirosh. Kan ganjil kan ya? Kalau tawarruk, terbuka. Kalau tawarruk, terbuka. Itu tempat keluarnya angin terbuka, batal. Kalau pas duduknya tawarruk. Kalau duduk iftirosh, tidak batal ini. Jadi orang pas tidur, pas sholat, duduk iftirosh, tasyahud awal, ini ketiduran. Berapa? 3 jam. Bangun, lanjutkan sholatnya, tidak batal. Sholatnya tidak batal, wudunya juga tidak batal. Kalau 3 jam, kalau 4 jam, hatta 10 jam. Ya, hatta berapa jam aja, tidak batal. Kenapa? Karena kategori mumakin makadahu. Jadi intinya itu, tidur yang nggak batal itu, 1, qayyidna duduk. 2, lubang keluarnya angin itu tertutup. Sehingga aman dari keluarnya angin. Qayyidnya 2. Lubang keluarnya angin tertutup, keganjel tempat duduk atau keganjel pantatnya. Itu. Kemudian tidurnya harus duduk. Itu yang nggak batal. Kalau hanya salah satu batal. Tidurnya duduk. Tapi duduk tawarruk. Sehingga tempat keluarnya angin itu renggang. Nggak nempel. Nah, berarti nggak tertutup ya. Duduk tapi nggak tertutup. Nggak nempel. Batal. Atau tertutup rapat. Aman, nggak bakalan keluar angin. Tapi tidurnya nggak duduk. Batal juga. Batal juga. Misal tidur terlentang. Tapi sebelum tidur itu disumbat. Ya pakai karet begitu. Ya. Atau yang mainan anak kecil-kecil itu yang dari lilin itu ya. Malam apa namanya itu ya. Itu. Sebelum tidur sumbat. Tidak bakalan keluar angin. Tidurnya terlentang. Batal. Atau pas berdiri. Berdiri kan nutup kan rapat kan ya. Batal. Hati-hati. Sholat malam ketiduran. Hatta sebentar. Hatta beberapa detik. Pas berdiri gini. Oh batal. Langsung keluar. Jangan dilanjut. Hatta berdiri. Yang nggak batal itu qayyidnya 2. Duduk dan tempat keluarnya angin tertutup nempel. Ya, nah itu syaratnya. Ini kenapa dikecualikan tidur duduk ini diambil dari amalnya sahabat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu dulu kalau sholat jamaah nunggu Rasulullah sebelum masuk waktu sudah siap di masjid Nabawi itu. Jadi sebelum masuk waktu mereka sudah siap, sudah suci, nunggu di masjid, iktikaf ada di situ. Nah, nunggu Rasulullah karena jauh sebelum masuk waktu, jadi agak lama. Kadang-kadang sahabat itu ketiduran sambil duduk. Bahkan sebagian terdengar ngoroknya dengan kenceng. Itu, ngebas. Itu, sebagian ngorok pas tidur itu, tapi duduk. Bahkan sebagian gini-gini sahabat itu. Gini-gini, pas tidur itu. Tidur. Habis itu Rasulullah SAW datang diiqomati. Sayyidina Bilal qomat, Rasulullah sholat, mereka yang tidur itu, sahabat tadi itu yang tidur, langsung bangun sholat, ikut sholat, tidak wudhu. Rasulullah tahu dan dibiarkan. Pembiaran dari Rasulullah SAW berarti pembenaran. Beda kalau selain Rasulullah, dibiarkan bukan berarti benar. Sehebat apapun orangnya, sealim apapun, sesoleh apapun. Pembiarannya bukan berarti pembenaran. Hanya Rasulullah SAW yang pembiarannya dianggap pembenaran. Ada sesuatu dibiarkan oleh Rasulullah berarti benar. Itu Rasulullah SAW. Kenapa? Maksum. Selain itu tidak maksum. Hatta Imam Syafi'i misalnya. Ada sesuatu yang salah. Imam Syafi'i ada di situ, tahu, diam saja. Bukan berarti beliau membenarkan. Tidak maksum, siapapun. Kecuali satu. Rasulullah SAW. Jadi sangat keliru ketika ada sebagian orang
melakukan kesalahan ditegur. Saya loh dulu melakukan ini. Kiai-kiai dulu nggak ada yang komen. Ustadz-ustadz melihat nggak ada yang komen. Bukan berarti benar. Ngomong gitu itu keliru, paham ya? Bukan berarti benar. Pembiaran itu dianggap pembenaran, hanya pembiaran dari Rasulullah SAW. Istilahnya itu ikrar. Rasulullah membiarkan ucapan seseorang atau perbuatan seseorang. Berarti benar. Udah. Jadi yang dimaksud tamkin apa? Mumakin maka ada tahu. Tamkin itu di Bushul Karimnya diterangkan maksudnya tamkin alla yakuna baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Antara pantatnya dengan tempat duduknya jangan sampai renggang. Kalau renggang batal. Itu. Hatta tidur pakai habwa, ya, tidur pakai habwa, kursinya orang Arab, istilahnya kursiul Arab, ya. Pakai habwa yang diikatkan begini. Batal apa enggak? Ya tergantung. Kira-kira buka apa enggak antara tempat keluarnya angin itu dengan tempat duduknya. Nempel apa enggak? Kalau nempel enggak batal. Kalau enggak nempel renggang, maka batal. Wah deh. Ini yang kedua. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratayir rajul wal mar'ah. Ketiga yang membatalkan wudu adalah persentuhan dua kulit, laki dan perempuan. Itu. Dua kulit. Kalau kulit sama tulang enggak batal, dua-duanya enggak batal. Kulit sama kuku enggak batal, apalagi kuku sama kuku. Kulit nyentuh rambut enggak batal. Jadi harus kulit nyentuh kulit. Termasuk gusi dianggap kulit, ya, termasuk gusi. Kalau nyentuh giginya enggak batal. Giginya disentuh atau rambutnya disentuh, enggak kena kulit kepalanya. Rambutnya disentuh, kukunya disentuh, enggak batal. Enggak batal. Jadi kulit ketemu kulit, laki dan perempuan. Kalau laki dengan laki-laki enggak membatalkan. Perempuan dengan perempuan enggak membatalkan. Khunsa muskil enggak membatalkan. Jadi kulit laki dan perempuan. Nah, ini yang membatalkan. Nyentuh perempuan ini membatalkan, pokok dengan kulit bagian manapun, tidak harus dengan tapak tangan, tidak. Wayantakidul lamis wal malmus. Yang batal itu yang nyentuh dan yang disentuh. Batal, walaupun tidak sengaja. Itu. Jadi yang sengaja nyentuh batal, yang disentuh batal, atau sama-sama nyentuh. Itu. Mufa'alah, batal. Atau yang satu diem toh, disentuh, sama-sama batal. Sengaja atau tidak sengaja. Tapi dengan catatan, di antaranya pertama, laki perempuannya sama-sama besar. Kemudian kedua, tidak ada hubungan mahram. Jadi persentuhan harus kulit sama kulit, antara lawan jenis, laki dan perempuan, tidak ada hubungan mahram dan apa? Tidak ada hubungan mahram dan apa yang keempat? Sama-sama besar. Ukurannya besar di sini nggak harus balik. Besar itu pokok secara uruf sudah waktunya disyahwati. Secara uruf sudah waktunya disyahwati oleh orang yang normal. Bukan orang yang apa? Over syahwatnya. Bukan orang yang enggak punya syahwat. Enggak, tapi orang yang normal, dawit tiba as-salimah. Itu masih normal, mentalnya normal, bukan mental yang rusak. Pokok menurut orang normal, ini sudah waktunya disyahwati, sudah membatalkan. Walaupun masih umur 9. Dan ini beda-beda. Tergantung postur tubuh. Kalau orang Indonesia mungkin umur 7 tahun rata-rata belum disyahwati, 7 tahun, 8 tahun. Mungkin belum waktunya disyahwati, tapi tidak mesti. Kadang ada anak itu jumbo ya, super. Jadi umur 8 tapi badannya udah gede. Sehingga umumnya orang normal sudah syahwat ke dia. Nah, ini membatalkan. Jadi ukurannya bukan umur. Umur 8 bisa jadi disentuh tidak membatalkan, bisa jadi membatalkan. Ukurannya tadi itu. Sekiranya orang normal sudah syahwat nggak ke anak seperti itu.
Ya, nah, itu ukurannya. Nah, sebagian daerah itu orangnya gede-gede, kayak Irak. Irak itu gede-gede. Umur 10 tahun Irak ya, Indonesia itu sudah mendekati 15 mungkin. Jadi gede badannya itu. Ya, orang Indonesia kecil-kecil, ada sebagian yang gede. Nah, itu jadi dibeda-bedakan, tergantung. Nah, harus sama-sama besar. Kalau sama-sama kecil, tidak membatalkan. Atau satunya taruh si wagi. Atau apa? Satunya besar, satunya kecil, tidak batal juga. Jadi sama-sama kecil, tidak batal. Atau satunya besar, satunya kecil, tidak batal. Kalau sama-sama besar, baru batal. Kemudian, tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, tidak batal. Mahram yang jumlahnya berapa? 18. 7 dari nasab, 7 dari rodok, 4 dari musaharoh. Nah, yang sudah antum pelajari ada di bab nikah ya. Di bab nikah itu mahram ada 18. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah itu dari nasab ada di Al-Quran. Dari musaharoh juga ada. Yang rodok apa? Ada hadis Rasulullah SAW, yahrumu minar rodok ma yahrumu minan nasab. Nah, itu. Haram dari jalur rodok, siapapun yang haram dari jalur nasab. Jadi ada 18. Nah, kalau mahram tidak batal. Istri bukan mahram. Mahram tidak boleh dinikahi ya. Mahram tidak boleh dinikahi. Nyentuh istri batal. Itu loh. Nah, nyentuh istri batal. Jadi keliru. Mengistilahkan istri sudah muhrim. Belum muhrim. Itu bahasanya artis. Tidak usah tiru-tiru ya. Muhrim itu orang yang ihram. Yang benar itu mahram. Istri bukan muhrim, bukan mahram. Ya istri namanya ya. Nah, jadi lu terus disebut apa ini? Ngapain disebut apa? Disebut istri. Disebut istri, disebut suami. Muhrim itu tidak ada istilah muhrim itu. Itu bahasanya artis. Kalau belum akad, maaf belum muhrim. Kalau sudah akad, alhamdulillah sudah muhrim. Apanya sudah muhrimnya? Itu bahasa artis, nggak usah tiru-tiru. Gitu. Yang ada itu di fikih itu istilah mahram. Istri bukan mahram. Mahram tidak boleh dinikahi. Muhrim itu adanya di bab haji nanti. Ihram haji atau ihram umroh. Nah, itu. Wayang takidul lamis wal malmus. Wala yang kudu soghirun au soghiratun la yustaha. Tidak membatalkan nyentuh laki-laki kecil au soghirah, perempuan kecil yang la yustaha. Belum waktunya disyahwati menurut orang yang dawit tiba as-salimah. Orang yang mentalnya normal. Ini gak terikat dengan umur 7, 8 enggak. Umur 7 bisa jadi membatalkan, bisa jadi tidak membatalkan. Tergantung. Umur 7 jumbo. Keturunan jumbo, gede. Jadi orang lihat dia syahwat. Nah, maka ini membatalkan. Jadi ukurannya bukan umur, tapi disyahwati atau tidak. Wala yang kudu zahirun au zahiratun la yustaha, tidak membatalkan. Wasyarun, tidak membatalkan, nyentuh rambut. Wasinun, nyentuh gigi, tidak batal. Wadufrun, nyentuh kuku, juga tidak membatalkan. Gitu. Wa mahramun, nyentuh mahram, tidak batal. Syaratnya nggak ada hubungan mahram. Mahram ini baik binasabin, au rodoin, au musaharatin. Baik mahram dari jalur nasab, ada 7. Gitu. Atau dari jalur rodo, sama ada 7. Atau dari jalur musaharoh, ada 4. Itu karena hubungan besan, ada 4. Ini semuanya ketika disentuh tidak membatalkan. Kemudian kalau masih utuh membatalkan, walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati. Jadi nyentuh mayit membatalkan, yang batal yang hidup. Mayitnya tidak batal. Kenapa? Mayit tidak mukallaf sudah. Mayit kan sunnah diwudui. Setelah diwudui kok disentuh sama suaminya atau sama istrinya, tidak usah diwudui ulang. Kenapa? Wudunya mayit tidak batal karena tidak mukallaf. Yang hidup yang batal. Jadi walaupun nyentuh mayit. Nah, kalau badan utuh disentuh batal. Kalau potongan badan disentuh membatalkan apa enggak? Potongan badan disentuh batal apa enggak? Kalau menurut Imam Romli, di sarannya itu sebelum Ar-Rabi, wal ba'du la yang kudu, sebagian anggota badan yang lepas
disentuh nggak membatalkan. Illa in utliko alaihil ismu indar romli. Kecuali masih disebut laki-laki atau disebut perempuan, baru apa membatalkan. Misal potongan tangan, nemu tangan, apa tangan itu disebut laki-laki? Enggak. Apa disebut perempuan? Enggak, maka disentuh nggak batal. Tapi kalau badan utuh, cuma enggak ada tangan kakinya. Jadi badan utuh, enggak ada tangan, enggak ada kakinya. Disebut laki-laki apa enggak? Sebut, membatalkan. Sebut perempuan, membatalkan. Ini ukurannya. Jadi ukurannya Imam Romli agak susah prakteknya. Kalau ngapalkannya gampang, prakteknya. Jadi kalau masih masih disebut laki-laki, batal. Masih disebut perempuan, batal. Kalau tangan kok nggak bisa disebut laki-laki. Nah ini. Agak susah prakteknya nanti. Ini disebut laki-laki nggak secara huruf ya? Agak susah prakteknya. Kalau Imam Ibnu Hajar lebih mudah. Imam Ibnu Hajar itu pokok lebih dari separuh. Fauqan nisfi. Wa qala Ibnu Hajar la yangkut illa ingkana fauqan nisfi. Pokok lebih separuh. Kalau separuh tidak batalkan. Atau kurang dari separuh tidak batalkan. Jadi kalau ada orang dibelah persis tengah. Itu ada orang dibelah persis tengah. Separuh-separuh. Yang kanan disentuh tidak batalkan, yang kiri disentuh tidak batalkan. Kalau lebih gede yang kanan, jadi ada orang dibelah jadi dua. Lebih gede yang kanan, yang kiri lebih kecil. Berarti yang kanan lebih separuh. Nyentuh yang kanan batal, nyentuh yang kiri tidak batal. Itu ukurannya menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau hanya potongan tangan, potongan kaki, itu tidak membatalkan. Karena nggak disebut laki-laki dan juga tidak sampai separuh. Kemudian ar-rabi, yang keempat yang membatalkan wudu, masuku bulil adamiyyi wa halqati duburihi. Itu. Wa halqa duburihi. Nah, jadi nyentuh kubulnya manusia. Nyentuh kubul. Ini enggak ada tafsil ini. Laki sesama jenis atau beda jenis, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, atau beda jenis kelamin. Punyanya sendiri atau punya orang lain, punyanya anak kecil atau sudah besar, tidak ada bedanya. Nyentuh kubulnya manusia batal. Begitu juga halqati duburihi. Halqah. Apa itu halqah? Ya yang bunder, yang keriput itu ya. Yang bunder itu yang disentuh batal. Kalau pantatnya disentuh tidak batal. Kalau pantatnya disentuh tidak batal, kecuali jika beda jenis bukan mahram. Nyentuh batal bukan gara-gara nyentuh dubur, tapi gara-gara persentuhan kulit. Nah, jadi untuk dubur yang batal, yang pas bulatnya itu, yang keriput. Jadi ada istilah sofhah, ada istilah halqah, ada istilah muqadah. Nah, itu muqadah. Nah, sofhah itu yaitu bagian pantat yang nutup ketika berdiri. Jadi kalau orang berdiri nutup gini kan. Kalau jongkok kan buka gini kan ya. Lah, yang buka nutup ini, kalau berdiri nutup, kalau jongkok buka, ini namanya sofhah. Ini disentuh, tidak batal. Yang batal yang mana? Ya yang lingkaran itu. Lingkaran bulat yang apa? Yang keriput itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Ada mukudah bagian dalam. Bagian dalam yang agak ke dalam itu namanya mukudah. Nah, jadi yang batal itu nyentuh lingkaran dubur, punya sendiri atau orang lain. Nah, beda kalau tadi nyentuh beda jenis itu bahasanya lamsu. Jadi ada lamsu, ada masu. Jadi ada lamsu, ada masu. Beda. Kalau lamsu pokok dengan kulit bagian manapun, nyentuh dengan tapak tangan, yang perutnya ini atau punggungnya, atau dengan lengan, dengan kaki, itu dengan hidung, dengan telinga, pokok dengan kulit itu namanya lamsu. Kalau masu ndak, khusus dengan tapak tangan ini. Tapak tangan bagian dalamnya ini, yang bagian perut yang putih ini, bukan dengan ini. Nyentuh dengan siku, nyentuh dengan kaki, nyentuh dengan hidung, nyentuh dengan telinga, nggak dikatakan masu. Jadi masu khusus dengan dalamnya tapak tangan. Bagian dalamnya tapak tangan. Yang dikatakan bagian dalam itu mana? Yang tertutup ketika ditempelkan, nggak kelihatan. Ini yang nggak kelihatan itu namanya batnul kaf.
khusus untuk jempol begini. Nah, khusus untuk jempol nempelkannya begini. Kalau gini kan renggang ya. Nah, ini kan kebuka kelihatan. Nah, jadi ketika ditempelkan dengan sedikit ditekan yang nggak kelihatan itu batnul kaf. Nah, nyentuh dengan itu batal. Jempol begini ya. Nah, jadi dengan ini yang membatalkan. Kalau nyentuh gini nggak batal ya. Nyentuhnya gini. Jadi kemaluannya disentuh gini. Nggak batal. Kemaluannya dia atau kemaluan orang lain disentuh gini nggak batal. Tapi kalau sentuh gini batal. Disentuh dengan ujungnya begini, tidak batal. Karena kelihatannya, nah, yang membatalkan itu yang nggak kelihatan ketika ditempelkan. Ujungnya kelihatan, sela-selanya kelihatan, tidak batal. Ar-rabi masuk kubul adami, wahal koti duburihi, itu nyentuh kubulnya manusia, jalan depan atau jalan depan, wahal koti duburi lingkaran dubur, bibatinil kafi wal asabi. Batalnya kalau nyentuhnya dengan batinul kaf, ini batinul kaf. Wal asabi, ini batinul asabi, bagian perut tapak tangan dan bagian perutnya jari-jari. Walayan takidul mamsusu, beda dengan lamsu, laki perempuan tadi kalau persentuhan yang nyentuh batal, yang disentuh batal. Tapi kalau di sini yang nyentuh yang batal, yang enggak disentuh tidak batal. Misal itu saya nyeboi anak, itu saya punya wudu, nyeboi anak punya wudu, saya punya wudu, tak ceboi, tak pegang kemaluannya ketika nyeboi, maka saya yang batal. Anak saya yang saya sentuh, saya ceboi, tidak batal. Ya. Jadi misalnya saya punya anak habis kencing atau habis berak belum cebok wudu, sah wudunya ya walaupun belum cebok. Beda tayamum tidak sah karena saatnya tayamum harus menghilangkan najis dulu. Kalau wudu hatta belum cebok si kepet, nah itu wudu sah. Nah, jadi habis berak tidak cebok wudu. Habis itu saya juga wudu, tak ceboi. Saya nyentuh duburnya itu, tak ceboi. Wudu saya batal, wudu anak saya enggak batal. Jadi yang nyentuh yang batal. Al mamsus la yantakidul mamsus. Yang disentuh tidak batal. Wa yang kudu farjul mayyiti was-shaghir. Farjinya mayit disentuh membatalkan. Was-shaghir itu. Farjinya apa? Anak kecil juga membatalkan. Beda dengan nyentuh kulit tadi itu. Kalau nyentuh kulit tadi anak kecil tidak batal. Nah, kalau ini batal. Wayang kudu farjul mayyiti was-shaghiri. Farjinya mayit, farjinya anak kecil itu membatalkan. Wa mahallul jabbi, tempatnya potongan. Nah, itu juga membatalkan. Nah, misal contohnya apa mahallul jabbi. Jadi zakar itu yang batal ketika disentuh ya khusus ini paralonnya itu ya, itu yang membatalkan. Dari ujung sampai ujung itu yang membatalkan. Nah, khosiaten itu tidak membatalkan. Itu. Jadi yang telur yang di bawahnya tidak membatalkan. Tempatnya rambut itu atau rambutnya tidak membatalkan kalau disentuh. Yang membatalkan khusus paralonnya. Nah, ketika terpotong, misal asalnya tempatnya di sini, ya. Asal tempatnya di sini. Nah, ini asalnya nempel begini ya. Yang batal ini disentuh batal ini. Pinggir-pinggirnya ini tidak batal. Nah, kemudian dipotong pas dari apa? Dari pangkalnya dipotong, dari pangkal habis, tidak tersisa sama sekali. Nah, bekas irisan ini, yang bekas irisannya tadi itu, ini disentuh batal. Kalau di samping-sampingnya, tidak batal. Itu namanya mahallul jabi, tempat irisan. Jadi bekas diiris ya, itu bekas diiris. Nah, jadi tempatnya ini itu disentuh batal, khusus itu. Samping-sampingnya tidak membatalkan. Kemudian apa? Wadzakarul maktu'u, dakar yang terpotong disentuh membatalkan, atau farjinya perempuan terpotong disentuh membatalkan. Zakarnya laki-laki terpotong disentuh membatalkan juga. Itu. Kalau sempurna utuh membatalkan jelas. Jadi utuh ya utuh kayak gini. Nemu di jalan gitu ya, disentuh membatalkan. Itu. Membatalkan. Lah kalau sebagian bagaimana? Kalau utuh membatalkan. Nah itu wadzakar waktu. Wa kadza ba'duhu.
sebagian juga separuh tok. Membatalkan apa enggak? Batal juga, tapi in baqiyasmuhu. Kalau masih disebut dakar. Jadi kalau sebagian itu sebagian tapi masih orang ngelihat itu apa ini? Semua nyebut ya dakar. Batal. Beda kalau udah dipotong-potong kecil kayak es cincau. Misalnya ya, dipotong-potong kecil, potong-potongan kecil itu kayak nata de coco atau es cincau gitu ya. Itu potong-potongan. Diwadahi gitu sentuh, enggak batal. Kenapa? Orang yang ini secara uruf sudah enggak disebut dakar, tapi potongan-potongan enggak batal itu. Tapi kalau masih apa? Disebut dakar itu batal. Jadi wakada ba'duhu in baqiyasmu illa man qata'al fil khitan, kecuali yang dipotong ketika khitan itu enggak batalkan itu. Kulitnya itu kulit penutup hasyafah yang dipotong ketika khitan itu disentuh enggak membatalkan. Kemudian wala yang kudu farjul bahimati, enggak membatalkan farjinya hewan. Farjinya hewan disentuh. Hewan apapun. Nah itu, disentuh enggak membatalkan. Walal massu biru'usil asabi, nyentuh dengan ujung jari enggak membatalkan. Karena yang membatalkan tadi apa? Batinul kaf wa batinul asabi. Ujung jari enggak membatalkan. Walama bainaha, sela-sela jari disentuh begini. Enggak batal dengan sela-sela jari. Nah, ini pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Terus terakhir sebelum faslun itu ada tambihun, di situ dibedakan antara lamsu dan masu. Beberapa perbedaannya. Yukhaliful masu al-lamsa. Annal lamsa la yakunu illa baina shakhsain. Kalau lamsu harus ada dua orang. Kalau masu enggak, nyentuh kemaluan sendiri pun enggak ada dua orang sendiri, ya. Nyentuh kemaluan sendiri batal. Kalau lamsu harus ada dua orang. Kemudian wa baina dzakarin wa unsa. Lamsu harus antara laki dan perempuan. Kalau masu bisa laki perempuan atau bisa sejenis. Itu bisa sejenis atau beda jenis. Wa bi jami'il badan. Kalau lamsu dengan seluruh badan membatalkan. Beda kalau masu, khusus batinul kaf wal asabi. Wa yantaqidu bihi bil lamsi al-lamis wal malmus. Kalau lamsu yang nyentuh dan yang disentuh batal. Kalau masu yang nyentuh saja yang batal, yang disentuh enggak. Wala yakunu ma'a mahramiyatin. Kalau lamsu enggak batal jika ada hubungan mahram. Tapi kalau masu hatta mahram batal. Wala asghar. Kalau lamsu anak kecil enggak batal. Kalau masu hatta anak kecil bayi batal. Wal masu yukhalifu fi madukir. Lah ini beberapa perbedaannya. Beberapa perbedaan antara lamsu dan masu. Wallahu a'lam bishawab.